Halo Sobat Pundi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Sobat Pundi, saya mau cerita nih. Dalam kelas-kelas webinar saya yang diadakan oleh Pundi WC tentang investasi, banyak sekali yang bertanya atau tertarik untuk berinvestasi di dalam bidang saham. Hari ini saya akan membahas khusus tentang saham ini. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang saya dapatkan di setiap webinar ini? Contohnya, ada pertanyaan tentang bagaimana sih cara membeli saham, bagaimana sih cara cuan saham, dan bagaimana cara melihat harga saham saat ini. Dan tentunya mereka juga pengen tahu gimana analisa saham, mulai dari mana dan saham mana yang bagus yang untuk atau cuan untuk diinvestasi. Maka dari itu saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu ya. Yang pertama itu, apa itu saham? Saham adalah sertifikasi kepemilikan suatu perusahaan. Dengan memiliki saham secara tidak langsung, kita memiliki ownership atau kepemilikan suatu perusahaan ini. Dulu, waktu sebelum teknologi maju, sertifikat kepemilikan suatu perusahaan ini atau saham ini itu berbentuk fisikal ya. Jadi ada kayak piagam gitu, kayak sertifikasi yang menentukan kalau pemilik ini memiliki saham di perusahaan A gitu. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, sekarang semuanya serba elektronik. Jadi kita bisa cek apakah berapa saham kita yang kita punya. Itu yang utama. Yang kedua, saya akan membagi info penting, terutama tentang kalau di Indonesia semuanya saham ya sama. Tapi kalau di Inggris kan ada namanya stock, ada namanya share. Sebenarnya apa sih bedanya stok sama share ini? Kadang-kadang banyak yang pusing atau mungkin ketukar-tukar ya. Jadi begini, kalau stok itu adalah total kepemilikan suatu perusahaan ini, jadi 100%. Sedangkan share itu adalah bagian dari kepemilikan ini. Jadi kalau kita beli saham itu secara tidak langsung kita membeli bagian dari kepemilikan suatu perusahaan atau share. Misalnya 1000 share. Tapi kalau apa yang kita miliki adalah kita memiliki stok dari perusahaan ini. Sekarang saya akan memberi contoh nyata dalam bentuk perusahaan PT Es Kopi Susu. Jadi semua tentunya senang kalau minum kopi susu ya. Misalnya contohnya ini adalah Pak Andi. Pak Andi ini memiliki perusahaan PT Es Kopi Susu yang nilainya 100 juta. Dan Pak Andi ingin membagikan share atau kepemilikan ini ke Pak Budi sama Pak Dodi, masing-masing 10 juta. Jadi Pak Andi yang dari 100 juta dia memiliki 80 juta karena dibagi ya. Jadi berapa sih persentase yang dimiliki Pak Andi sekarang? 80 juta dibagi 100 juta. Jadi Pak Andi memiliki 80% kepemilikan. Sedangkan Pak Budi dan Pak Dodi kan masing-masing 10 juta. Jadi mereka memiliki 10% dari total kepemilikan. Karena banyak penggemar kopi di Indonesia, maka harga perusahaan ini sahamnya berkembang pesat. Jadi dari 100 juta nilainya sekarang naik jadi 500 juta, 5 kali lipatnya ya. Tentunya senang sekali. Dan Pak Andi tadinya memiliki 80 juta, sekarang menjadi 400 juta. Karena apa? 80% dari 500 juta itu 400 juta. Bagaimana dengan Pak Budi dan Pak Dodi? Sekarang mereka memiliki 50 juta, masing-masing 50 juta, 50 juta. Kenapa? Karena mereka 10% kepemilikan dari 500 juta sekarang nilainya jadi 50 juta ya. Dan tentunya sekarang ada namanya pandemi COVID-19. Semuanya terkena imbasnya, termasuk PT Es Kopi Susu ini. Dan nilai sahamnya jatuh dari 100 juta menjadi 40 juta. Apa sih yang kita bisa ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita PT Es Kopi Susu ini? Yang pertama, nilai saham itu bisa naik bisa turun. Karena hari ini naik, besok mungkin turun. Jadi semuanya itu tergantung dari market ya, sentimen market dan juga dari berita-berita pusat itu. Dan yang kedua, semuanya investasi itu ada risikonya, termasuk saham yang termasuk sarana investasi yang berisiko sedang, menengah atau tinggi.
Maka dari itu PT Es Kopi Susu ini bisa jatuh nilainya dan juga bisa nol kalau mereka bangkrut. Dan itu namanya, kalau di Indonesia namanya perusahaan gocap ya. Jadi sahamnya bisa turun jadi Rp50. Itu adalah risiko-risikonya. Yang ketiga, kita mesti hati-hati dalam memilih saham. Pastikan kalau saham ini bagus, nilai neraca pedagangnya kuat, dan juga prospeknya bagus ke depannya. Jadi kita untuk menghindari waktu kita beli saham perusahaannya bangkrut dan tentunya nilai saham kita menjadi nol atau gocap. Jadi itu semua adalah salah satu basic atau fundamental dasar dari saham. Jadi sobat pundi semua, saya harap dengan video ini sobat pundi semua paham dengan hal mendasar tentang saham. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, langsung klik share dan subscribe. Semangat juga tips-tips investasi di blog, Instagram, dan juga podcast Pundi Receh. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara menganalisa saham secara teknikal dan fundamental analysis, bisa mendaftarkan ke kelas online kita Pundi Receh. Kita ada 2 kelas online, satu menganalisa tentang fundamental, yang kedua tentang teknikal. Salam cuan dari saya, Doni, Pundi Receh.